Indonesia Law Firm, perkenalkan saya Rustina Haryati. Hari ini kami kedatangan tamu dari warga Kota Tangerang Selatan, Bapak Hendrik Kadarusman. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak Hendrik Kadarusman ini adalah seorang direktur utama dari PT Hana Kreasi Persada dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Bapak Laude Surya Aldirman. Selamat siang Pak Surya. Selamat siang. Ya, hari ini Pak Hendrik ini ingin berkonsultasi dan mengeluhkan terkait perkaranya yang sedang dihadapi. Yang saya dengar itu terjadi sengketa tanah dengan Pemkot Tangerang Selatan. Nah, mungkin langsung saja ya Bapak, bisa diceritakan Pak keluhannya apa saja. Silakan. Oke, jadi begini, kami adalah PT Hana Kreasi Persada adalah pemilik tanah SKGB nomor 0034/Rempoa yang diterbitkan tahun 1974. Pada saat itu kami memberi tanah tersebut tahun 2008. Sebelum kami memberi tanah ini, kami mengecek peruntukan tanah tersebut di Pemda Tangerang, Kabupaten Tangerang. Peruntukannya adalah untuk pemukiman, Oleh karena itu kami melanjutkan untuk memberi tanah tersebut pada tahun 2008. Karena peruntukan maksud dari pemberian tanah ini untuk dijadikan pemukiman, maka kami memohonkan izin kepada Pemda Kabupaten Tangerang untuk pemukiman. Semua izin sudah diterbitkan, seperti site plan, PL banjir, izin pembangunan ruang. Semua izin sudah terbit, kecuali IMB, izin mendirikan bangunan belum diterbitkan, karena sudah terlanjur terbentuk Pemkot Tangsel. Oke. Lalu masalahnya karena dibentuk Pemkot Tangsel ini apa Pak? Nah, Pemkot Tangsel ternyata merubah peruntukan tanah kami ini yang semula untuk pemukiman menjadi peruntukan situ. Oke. Ya. Jadi permohonan IMB kami ditolak dengan alasan bahwa tanah sertifikat ini adalah situ. Kemudian kami bingung. Kenapa kok tanah bersertifikat ini dijadikan situ? Kami pun menanyakan hal tersebut kepada Kementerian ATR BPN. Okay. Untuk melihat apakah pada RT RW nasional yang tersedia di Kementerian ATR BPN. Nah, ternyata kami mengirimkan surat, ternyata jawaban itu sangat mengejutkan dari ATR BPN. Ini surat jawaban dari Menteri ATR BPN tentang pertanyaan saya, apakah status tanah saya ini di ATR BPN itu seperti apa? Tanggal 4 Juli tahun 2023, yang salah satu isinya informasi terkait permohonan saudara mengenai informasi tertulis terkait peruntukan tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 340/1974, maka kami sampaikan bahwa dalam RT/RWN tidak terlihat peruntukan tanah milik saudara tersebut, dikarenakan tingkat ketelitian skala dalam peta RT/RWN yaitu 1/1 juta. Sehingga untuk melihat peruntukan tanah atas sertifikat dimaksud saudara dapat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011 sampai tahun 2031 dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 118 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sampai 2042. Nah, jadi saya terus heran. Ya enggak? Mengapa Kementerian ATR BPN yang mengeluarkan sertifikat tersebut justru mendukung
bahwa sertifikatnya akan dijadikan situ. Justru mendukung. Jadi saya heran nih. Ya enggak? Jadi artinya sertifikat saya hilang dong. Nggak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa difungsikan. Iya, baik. Karena dengan dasar kalau tanah saya ini situ, berarti IMB ditolak. Kemudian Pak, atas permasalahan ini sudah pernah belum Bapak mengajukan upaya-upaya hukum? Oh sudah. Kami sudah ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, yang salah satu putusannya adalah satu, bahwa sertifikat tanah ini sah secara hukum. Perolehan sertifikat tanah ini sah secara hukum. Baik. Sertifikat ini bukan situ. Nah, jadi jelas dan sudah inkrah. Gubernur Banten saat itu Rano Karno, ya enggak, menerbitkan SK Gubernur yang isinya menghapus status situ dari daftar aset milik pemerintah daerah Provinsi Banten. Oke. Nah, sebenarnya kasus tanah itu bukan sengketa sebenarnya, karena jelas secara hukum tanah itu jelas. Berarti secara upaya hukum pun sudah jelas ya Pak ya? Sudah jelas. Tetapi hasil akhirnya gimana Pak untuk kepastian dari putusan itu sendiri? Apakah Bapak Tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Dilaksanakan oleh Pemda Tangsel. Jadi kalau menurut saya Pemda Tangsel membangkang atau melawan, tidak taat pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Begitu, baik. Berarti sampai saat ini masalah Bapak adalah tidak bisa diterbitkannya IMB ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi begini, kalau saya analogikan kasusnya seperti ini Mbak. Saya punya uang 100.000, ya kan? Punya uang 100.000. Saya belanjakan ke supermarket. Ya kan? Pada saat saya membayar, terus kasirnya bilang, oh uang Bapak tidak berlaku. Terus saya kaget dong. Ya enggak? Kenapa uang saya tidak berlaku? Saya tanya kasirnya, Mbak, kenapa uang saya tidak berlaku? Apakah uang saya itu palsu? Jawab kasir, oh tidak Pak, uang Bapak asli. Uang Bapak asli. Tetapi uang Bapak tidak bisa digunakan untuk membeli barang. Ya. Wah, saya terkejut marah. Saya kenapa? Saya merasa bodoh dan merasa tertipu. Ya. Ya enggak? Bagaimana mungkin Bank Indonesia mengeluarkan uang, lembaran uang, uang kertas, ya enggak? Ya. Jelas ada cap Bank Indonesianya, ada semuanya lengkap asli, tapi tidak bisa digunakan ya. Ya. Sama dengan sertifikat tadi ya Pak ya? Ya betul. Sudah ada sertifikatnya, tetapi Bapak tidak bisa juga menggunakan karena IMB-nya tidak diterbitkan. Dengan alasan tanah saya situ. Oke. Karena setahu saya, sertifikat itu namanya sertifikat hak guna bangunan, artinya untuk membangun. Baik, terima kasih Pak. Mungkin gini Bang, kita minta pendapat dulu ya dari Bang Surya. Gimana Bang pendapatnya terkait masalah ini Bang? Jadi gini, di sini saya bertindak dari LK Indonesia Law Firm. Saya kebetulan menjadi kuasa hukum daripada Pak Hendrik, bahwa ini kan Pak Hendrik ini beli tanah SHGB tahun 2008. Beliau sertifikat hak guna bangunan beliau beli dari Nyonya Darnelis. Okay. Jadi lokasi tanah itu ada di Rempoa, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Ya, ini harus diperjelas dulu, Tangerang Selatan. Saat itu peruntukan lokasi untuk SHGB tersebut adalah permukiman. Jadi pada saat beliau beli ini, tanah itu dulu belum mekar ya, dulu masih Kabupaten Tangerang. Waktu itu adalah permukiman. Setelah kemudian terbentuknya pemerintah Kota Tangerang Selatan, pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 mengubah rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang, berdampak pada SHGB itu, menyatakan bahwa bukan lagi permukiman tetapi menjadi situ. Situ dalam bahasa Sunda itu sama dengan telaga atau danau. Pertanyaan kemudian, mengapa bisa pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan perda ini mengubah peruntukan tanahnya Pak Hendrik ini menjadi situ? Padahal beliau belinya untuk permukiman. Beliau ini kan mau bangun rumah, perumahan di lokasi tanah tersebut. Atas dasar itulah kemudian beliau merasa harus bertanya ke pemerintah Kota Tangerang Selatan. Beliau sudah bertanya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang. Ternyata diterbitkannya perda ini sudah melalui persetujuan daripada Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Pusat. Lah, ini kan HGB. HGB ini milik beliau, kok tiba-tiba diubah peruntukannya? Bukan HGB-nya, peruntukannya yang semula adalah permukiman diubah menjadi situ atau danau atau telaga. Ini bagaimana bisa pemerintah Kota Tangerang Selatan mengubah ini? Ini yang beliau tidak terima. Nah, kemudian kan kami selanjutnya apa? Tindakan langkah hukum beliau. Atas dasar itu pada waktu itu tahun 2010 beliau menggugat, itu kan masih aset pemerintah Provinsi Banten. Tahun 2010 beliau menggugat itu karena dulu kata Pemprov Banten itu masuk situ Antap, aset pemerintah provinsi. Digugat, beliau menang dan dinyatakan bahwa pernyataan bahwa itu adalah situ dinyatakan adalah perbuatan melawan hukum. Jadi apa yang dilakukan beliau sudah menurut hukum. Nah, tiba-tiba kok pemerintah Tangerang Selatan mengubahnya menjadi situ, padahal semula permukiman. Ini yang nggak diterima. Jadi pertanyaan kita, mengapa pemerintah Kota Tangerang Selatan sengaja melakukan itu? Ini kan produk hukum, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Tata Ruang. SHGB itu produk hukum. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami, mengapa sekarang diubah peruntukannya yang semula itu permukiman kemudian menjadi situ. Itu problemnya di situ. Mau bangun perumahan terhambat karena tadi induknya sudah diubah. Berarti untuk sekarang tanah itu masih berstatus situ ya, Bang? Masih berstatus situ berdasarkan peraturan nomor 15 sekarang sudah diubah. Peraturan perda terbaru Kota Tangerang Selatan masih menjadi situ. Lah, ini orang sudah beli tanah, bagaimana dia mau bersurat? Nah, kita sudah melakukan audiensi ke Kementerian Dirjen Tata Ruang kemarin kurang lebih 3 minggu lalu. Dan ternyata perubahan dari permukiman menjadi situ sudah disetujui oleh Dirjen Tata Ruang. Lalu kemudian ini kan terkait tadi kan Babang sampaikan kemarin sempat audiensi ya Pak Bang dengan ATR BPN. Nah, dari ATR BPN sendiri terkait permasalahan ini apakah mereka memberikan solusi, Bang? Bagaimana untuk Pak Hendrik ini bisa ya mendapatkanlah jawaban dari masalahnya gitu? Itu bukan solusi, ini notulen rapat dengan kementerian. Dirjen Tata Ruang. Kami meeting waktu itu. Ada sekretaris jenderal Tata Ruang. Ternyata dalam perda ini, perda Tangerang Selatan sehingga mengubah peruntukan tanah Pak Hendrik ini menjadi menjadi situ atau danau atau telaga, itu sudah mendapat persetujuan substansial. Persetujuan substansial untuk mengubah tanah itu yang semula permukiman menjadi situ. Jadi kami bertanya, berarti ada peran Dirjen Tata Ruang dong, sehingga kemudian Perda Tangerang Selatan mengubah itu menjadi situ. Lah, kok kalian belum mengecek? Ini kan SHGB. SHGB belum masih panjang waktunya. Kok kalian bisa ubah peruntukannya? Bukan hak kepemilikannya, pemilikannya masih beliau, tapi peruntukannya yang semula permukiman menjadi situ. Jadi beliau bingung. Ini kok seolah-olah beliau dizalimi. Kalau pembuatan perda itu, apalagi ini terkait produk hukum SHGB BPN yang keluar, mestinya beliau dilibatkan. Ini tidak. Makanya kami bersurat ke pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ini surat kami. Surat pertama tanggal 2 Oktober 2023 untuk beraudiensi dengan Wali Kota Tangerang Selatan, mempertanyakan mengapa SHGB beliau diubah peruntukannya menjadi situ yang semula pemukiman. Tanggal 2 Oktober kamu minta beraudiensi untuk mempertanyakan kasus ini. Kemudian tanggal 9 Oktober kamu minta audiensi di Wali Kota, pemerintah Kota Tangerang Selatan, mempertanyakan kasus ini. Mengapa ada perubahan peruntukan? Terakhir kami bersurat 26 Oktober, nggak ada tanggapan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berarti untuk sejauh ini surat-surat yang dikirimkan itu sementara baru audiensi dengan ATR BPN ya Bang ya? Untuk Pemkot Tangsel dan lain-lainnya belum ada ya? Nah, terkait yang tadi Abang sampaikan, kembali ke audiensi ya Bang ya. Tadi kan Abang bilang, Abang mengatakan kalau mereka hanya memberikan informasi, jadi hanya notulensi saja gitu kan, terkait bagaimana tanah itu kemudian ternyata sudah diketahui oleh ATR BPN
peruntukannya dirubah menjadi situ. Berarti kan ATR BPN ini saya menyimpulkan mereka sudah mengetahui terkait masalah itu. Betul gitu ya Bang ya? Oke. Nah, waktu kemarin ketemu, apakah sempat disampaikan juga Bang alasan-alasannya kenapa mereka menyetujui, lalu kemudian tidak mengundang Bapak Hendrik selaku pemilik SHGB di atas tanah tersebut gitu? Kemarin apa kata Dirjen ya waktu kita meeting? Kami meeting kemarin yang Pak Hendrik, saya, kita meeting, apa yang disampaikan Dirjen ATR itu? Ingat saya begini, ini tanah masih milik Bapak. Tanah masih milik Bapak. Ini cerita Sekretaris Jenderal ATR Ya. ngomong ke beliau waktu meeting. Ya. Gimana Pak? Dia bilang, ini tanah masih milik Bapak. Sudah berkali-kali saya bilang bahwa tanah ini milik Bapak. Bapak masih bisa masuk ke dalam tanah ini. Bapak masih bisa lihat tanah ini. Jadi tanah masih milik Bapak. Wah, saya marah. Habis itu waktu itu, ini Pak, ini Aqua. Saya bilang, saya beli Aqua. Kalau Aqua ini hanya boleh dilihat dan dipegang, saya buang sebenarnya. Setiap orang membeli Aqua ini pasti harus bisa diminum isinya. Ya dong. Kalau nggak bisa diminum buat apa? Iya, betul. Coba Mbak pikir, kalau Mbak beli botol Aqua ini, apakah cuma berpikir bisa hanya boleh dilihat dan diminum? Boleh dilihat dan dipegang? Buat apa? Nggak perlu saya. Kalau untuk memasuki tanah ini, melihat tanah ini, saya tidak perlu memiliki tanah ini. Saya membeli tanah ini untuk dimanfaatkan. Betul. Saya membeli Aqua ini untuk dimanfaatkan isinya, untuk diminum. Bukan hanya untuk dipegang dan dilihat. Iya, betul. Saya lupa apa Lalu, jawaban Dirjen wakil Dirjen waktu itu. Ya itu tadi saya katakan bahwa mengapa Dirjen Tata Ruang mengatakan bahwa mereka mengetahui dan mereka sudah melakukan persetujuan substansial bahwa disetujui. Mereka menyetujui tindakan Pemkot Tangsel untuk mengubah peruntukan itu. Lah, ini kan SHGB produk hukum. Kok mereka seenaknya mengubah? SHGB itu produk hukum. Tidak bisa sewenang-wenang melakukan perubahan peruntukan itu. Ini kan beliau punya sertifikat. Yang tadinya peruntukannya untuk peruntukan SHGB itu kan di mana-mana kan bukan untuk situ. Telaga atau dana bukan. Iya, betul. Untuk dimanfaatkan, mau dibangun rumah kek, mau dibangun ruko, itu terserah. Tapi diubah seolah-olah itu menjadi situ. Perlu saya tekankan bahwa ada surat keputusan Gubernur Banten tahun 2016, kan beliau sudah menggugat pada tahun 2010 bahwa dan beliau menang bahwa lokasi tanah beliau itu bukan lagi situ, dinyatakan oleh putusan pengadilan. Ini putusan pengadilannya. Menyatakan bahwa lokasi tanah SHGB Rempoa punyanya beliau itu ketika dinyatakan sebagai situ adalah perbuatan melawan hukum. Artinya apa? Ada pelanggaran hukum di sini. Lalu kemudian keluar setelah putusan pengadilan negeri Serang, putusan pengadilan tinggi Serang, kemudian muncul SK Gubernur Banten pada waktu itu Rano Karno menyatakan bahwa mereka menghormati putusan pengadilan ini. Jadi itu bukan lagi situ. Tahun 2016, pertanyaan saya, kenapa pemerintah Kota Tangerang Selatan berani mengeluarkan perda yang mengubah peruntukan tanah SHGB-nya Pak Hendrik PTH Nakresi Persada menjadi situ? Ini yang bertanya, ini hak warga negara. Warga negara berhak dong bertanya, kok saya punya hak SHGB, tadinya saya berencana untuk membangun perumahan, kok tiba-tiba diubah untuk menjadi situ danau? Kenyataannya saat ini di lokasi tersebut nggak ada itu danau, nggak ada itu telaga, itu permukiman, ada 40 kakak di sana. Pada saat saya membeli tanah tersebut dari Nyonya Darnelis, tanah tersebut diisi oleh kira-kira 40 kepala keluarga. 40 kepala keluarga, bukan 40 orang. Ya. Jadi tidak mungkin di atas, kalau itu situ, bisa dihuni oleh 40 kepala keluarga. Ya. Di tanah itu ada bangunan permanen dan ada bangunan permanen. Juga ada musola. Ya. Oke. Baik, kalau begitu ini bisa yang saya tambahkan. Jadi saya pun pernah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, pada saat itu Kabupaten Tangerang. Saya menanyakan tentang sertifikat ini. Kenapa kok sertifikat tanah saya ini di situ? Di situ. BPN bilang, saya diketawain, bapak-bapak dia bilang, BPN tidak pernah mengeluarkan sertifikat situ. BPN selalu mengeluarkan sertifikat tanah. Kalau itu produk BPN, itu pasti tanah, dia bilang, bukan situ. ya.
Itu BPN Kabupaten Tangerang. Oke. Justru pada saat kami di pengadilan dulu, justru yang kami gugat itu Kabupaten Tangerang, pemilik tanah Nyonya Danielis, Banten, Provinsi Banten, karena Kabupaten sebagai pemilik situ. Nah, kenapa Nyonya Danielis digugat? Karena kami merasa, kok lu menjual tanah ke saya, kok situ ini. Kemudian BPN juga. Yang paling gencar, yang paling jadi ujung tombaknya saya itulah BPN yang membela kami, mati-matian membela kami. Ya enggak, bahwa tanah, dia bersikeras bahwa tanah ini bukan situ. Bukan situ. BPN apa? BPN Tangerang. Waktu itu ya Pak, waktu itu BPN membela Bapak ya? Waktu sidang itu tahun 2010. 2010. Oke. Kira-kira. Dia justru yang menjadi ujung tombak. Saat sidang itu semua data dibawa. Sampai satu Avanza garasi itu penuh oleh data. Saya terus terang saya apresiasi. Sampai saya tanya Mbak, kok Mbak begitu gigih gitu? Karena dia bilang apa? Karena sebenarnya produk BPN Pak. Kami yang menerbitkan. Kami harus membela produk kami. Jempol. Oh yang sekarang malah bingung saya. Berarti ini jadi pertanyaan ya Pak ya? Jadi pertanyaan. Yang dulunya BPN memperjuangkan juga kan, akhirnya putusan Bapak dikabulkan. Lalu kemudian sekarang justru tadi hasil dari audiensi mereka mengatakan sudah menyetujui ya Bang ya, terkait persetujuan substansial. persetujuan substansial terkait peruntukannya berbang dari situ. Nah, ini kan berarti ada ya, saya nggak tahu ya Bang, cuman mungkin ini ada permainan lah ya. Nah, menurut pendapat Bang Surya gimana Bang terkait permasalahan ini Bang? Kalau bicara harus dipahami dulu, ini SHGB, Sertifikat Harguna Bangunan nomor 0340 punya PT Hana Kreasi Persada, beliau adalah direkturnya. Itu produk hukum. Tanya BPN pusat, kalau sampai menterinya bilang itu bukan produk hukum, menterinya dipecat. Itu satu dulu, SHGB-nya beliau. Ya. SHGB, tentu SHGB Sertifikat Hak Guna Bangunan, di mana beliau boleh membangun di situ. Oke, apakah itu permukiman ruko dan sebagainya? Hak beliau. Tapi mengapa diubah bahwa seolah-olah itu bukan lagi tanah untuk pemukiman, menjadi situ. Situ itu dalam bahasa Sunda kan telaga atau danau. Ya. Lah, kok bisa diubah begitu? Ini loh. Pemkot Tangsel mengubahnya berdasarkan ini, Perda nomor 15 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031. Ketika dibuat perda ini, mereka tidak memperhatikan bahwa beliau adalah pemilik HGB yang semula adalah pemukiman. Ya. Ini yang jadi masalah. Mestinya kan beliau dilibatkan atau enggak minimal diganti rugi. Iya, betul. Lah kalau begini beliau mau bangun rumah tidak bisa mau bangun rumah, kerugian tidak digantikan, apa? Tindakan Pemkot Tangsel itu yang kami kemudian kami audiensi dengan Kementerian Tata Ruang. Kami pertanyakan, kalian yang mengelola tanah di negara ini, mengapa kalian menyetujui persetujuan substansi terhadap perda ini untuk mengubah peruntukannya punyanya Pak Hendrik ini? Diubah. Mereka mengakui kok bahwa mereka mengeluarkan persetujuan substansi kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Lah, itu kan ada hak orang lain. Di Undang-Undang Tata Ruang pasal 7 menyatakan bahwa dalam pembuatan RT RW kabupaten atau kota itu harus menghormati hak orang lain. Apa hak orang lain? Hak beliau sebagai pemilik SHGB. Kita tidak minta, kami Pak Jokowi, Pak Hadi Cahyanto, Anda sebagai menteri, kemudian Dirjen Tata Ruang, perda ini perlu dipertanyakan. Ini udah dilanjut dengan perda tahun 2019. Masih peruntukan tanah beliau ini, masih peruntukannya adalah situ. Bagaimana bisa perda berani mengeluarkan peraturan daerah dengan tidak menghormati hak orang lain? Beliau punya SHGB. SHGB itu bukan untuk situ. Ini yang kami pertanyakan Pak Jokowi. Kemudian siapapun nanti yang punya kuasa di negeri ini, tolong diperhatikan Pak. Ini warga negara yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami sudah beraudiensi. Ini juga 3 surat kami tidak pernah ditanggapi. Saya teriak-teriak di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemprov Banten juga sudah hanya menelpon, tapi tidak pernah ada berani mereka untuk mengaudiensi supaya kita bicara soal ini. Tidak pernah sampai hari ini. Ini tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober. Tidak pernah. Berarti sudah berapa lama Bang dari surat itu dikirimkan? Dari surat sekarang? ini dari 2 Oktober. Berarti udah hampir 1 bulan ya. Cuma ditelepon doang bahwa sudah diatensi, tapi jadwal pertemuan untuk beraudiensi membahas persoalan tidak pernah. Lah ini masyarakat warga negara Indonesia
ya. warga Tangerang Selatan haknya dizalimi oleh adanya perda ini, bagaimana Iya, bisa? baik, Itu baik. itu Mbak maksud saya, Mbak. Iya, terima kasih Bang Surya. Ini saya kembali lagi ke Pak Hendrik ya Pak ya. Ini saya ada pertanyaan Pak. Nah sebelumnya waktu perubahan situ itu apakah Pemkot Tangsel itu sempat menghubungi Bapak mungkin untuk mungkin ada kompensasi atau sebagainya seperti itu? Tidak Ada? sama sekali. Bahkan pemberitahuan secara lisan pun tidak. Pemberitahuan bukan ganti rugi, Iya. pemberitahuan pun tidak. Oh gitu. Kami tahunya bahwa karena itu Menjadi situ? menjadi situ pada saat setelah pusat pengadilan menang dan inkrah dan sudah ada SK Gubernur, kami membawa data ini ke Pemkot. Tangsel untuk memohonkan izin IMB. Nah ternyata IMB kami ditolak dengan alasan RT/RW-nya itu situ. Oh, saya kaget gitu loh. Kenapa kok bisa di situ? Tiba-tiba dia di situ. Saya cek, bener di RT/RW itu situ. Lalu hari saya pertanyakan, ya nggak? Kenapa Pemkot Tangsel sudah bersurat berkali-kali, ya nggak? Tidak ada jawaban. Bahkan sudah pernah bertemu dengan Ibu Airin pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya berarti sudah sempat bertemu dengan pihak Pemkot Tangsel ya Pak ya? Sudah. Nah waktu itu pertemuannya. Pada waktu itu wali kotanya adalah Airin Rahmidiani. Oh iya. Belum wali kota Benyamin Daphni. Belum. Oke, berarti dulu waktu Masa masih pemerintahan dengan Airin. Ibu Airin ya. Ya. Nah waktu itu yang disampaikan apa saja Pak waktu pertemuan yang dulu itu? Ya, saya mempertanyakan kenapa tanah dan situ dan memohon kepada Pemkot Tangsel untuk mengembalikan tanah saya menjadi pemukiman peruntukannya Oke, baik. sesuai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Ya, baik. dan sesuai dengan SK Gubernur. Tetapi ini tidak pernah dilaksanakan. Sampai saat ini sudah hampir 15 tahun tanah saya itu di sertifikat itu di RT/RW menjadi situ. Tetapi Pemkot Tangsel tidak pernah berusaha untuk membuat situ. Saya juga aneh. Ya. Sudah 15 tahun dibikin situ di RT/RW, tetapi tidak ada usaha atau tanahnya ingin membuat situ. Baik. Itu. Baik. Yang kedua, ternyata Pemkot Tangsel tidak mengajukan dana untuk membuat situ kepada DPRD Tangsel. Gitu. Ketiga, tidak ada pendekatan untuk ganti rugi. Jadi kami nggak tahu gimana. Kita bicara pun kepada mereka semua menolak, tidak bergeming. Ya. Baik, berarti waktu pertemuan yang waktu itu berarti juga tidak ada solusi apa-apa ya Pak ya untuk Tidak ada Bapak ya. solusi. Ini juga ada banyak pertanyaan jadinya ya Bang ya. Maksudnya Pak Hendrik ini kan merasa dirugikan juga kan. Kenapa itu berubah menjadi situ tapi tidak ada kompensasi seperti itu. Lalu kemudian kalau misal masih berlaku pun IMB-nya juga tidak keluar begitu ya Pak ya. Nah itu terkait masalah ini ya Bang ya. Saya mau tanya, kira-kira masih menurut Abang nih ada upaya hukum yang masih bisa kita lakukan nggak Bang? Upaya hukum yang harus kita lakukan adalah kami meminta pemerintah sekarang, dalam hal ini Pak Jokowi, Kementerian Pertanahan, bahwa mereka harus menghargai putusan pengadilan. Ini putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ketika itu dinyatakan situ adalah perbuatan melawan hukum. Jadi beliau sudah menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian mengapa itu harus diubah peruntukannya? Sekali lagi saya tekankan bahwa sertifikat itu terbit tahun 1974. Lah perda ini terbit tahun 2011. Lah ini kan sertifikatnya terbit tahun 1974. Kok Ya. tiba-tiba bisa diubah dengan perda tahun 2011? Ya. Itu produk hukum. Betul. Bagaimana bisa negara ini menciptakan sebuah kekacauan seperti ini? Ini yang kita tidak terima. Beliau ini sudah kemana-mana, hampir putus asa, makanya datang ke kami untuk mempertanyakan. Ini perda tahun 2011, sekarang sudah diperpanjang dengan perda tahun 2019 bahwa itu masih situ. Lah, ini SHGB-nya kok masih berlaku, masih ada perpanjangannya? Betul. Kok bisa pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan tindakan seperti ini? Ini yang kami tidak terima. Lalu ketika kami beraudiensi, pemerintah Kota Tangerang Selatan kok tidak akomodir kepentingan kami. Saya ke sana teriak-teriak di pemerintah Kota Tangerang Selatan supaya kita beraudiensi ngomongin masalah ini, nggak ada tanggapan. Pemerintah Provinsi Banten juga begitu, hanya lewat telepon bahwa surat kami sudah terima. Lah, ini warga masyarakat, warga negara Provinsi Banten, warga Tangerang Selatan. Tolong dong Pak Benyamin Daphni, Anda sebagai wali kota, perhatikan dong surat kami untuk meminta audiensi ini. Ini bukan soal apa-apa, ini
SHGB produk hukum yang harus dipatuhi. Kami sudah beraudiensi kok dengan Dirjen Tata Ruang, tapi sampai hari ini tidak pernah ada solusi apa. Makanya kami meminta ditinjau ulang perda ini, karena ini haknya Pak PT Hana Kreasi Persada. Itu yang kami tidak terima sampai sekarang. Oke. Itu aja yang kami keluh kesahkan sampai ini. Warga Tangerang Selatan, beliau ini Direktur PT Hana Kreasi yang pemilik SHGB nomor 0340 Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan. Masa warga negara bertanya, meminta audiensi melalui kami sebagai pengacara, tidak pernah ada tanggapan positif. Hanya telepon, iya sudah diatensi, sudah disposisi, tidak pernah. Sampai detik ini tanggal 31 Oktober 2023. Oke, sejauh ini berarti upaya yang masih berjalan ya Bang ya. Untuk upaya yang masih berjalan ini berarti kita masih menunggu proses surat ya Bang ya, yang belum juga ada jawaban itu. Ya, jawaban pasti ya. Iya. Kapan jadwal untuk beraudiensi? Nah ini kalau untuk kedepannya sudah ada rencana belum Bang? Kira-kira untuk terkait surat ini kalau kira-kira nanti tidak ada jawaban itu mau lanjut ke upaya apa lagi? Kami tetap optimis bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Pak Benyamin Daphni mengakomodir kami untuk beraudiensi, termasuk penjabat Gubernur Banten. Baik. Supaya kita ngomongin masalah ini, karena SK Gubernur Banten tahun 2016 menyatakan bahwa di lokasi tanah SK beliau itu bukan lagi sebagai situ. Itu berdasarkan putusan pengadilan ini. Jadi kami minta, masih optimis bahwa penjabat daerah Provinsi Banten termasuk Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni mengakomodir kepentingan kami, karena ini sudah 3 surat. Model birokrasi saat ini, kalau surat-surat tidak tangkap, mau jadi apa negeri ini? Itu aja pertanyaan kami. Kalau nggak mampu memimpin sebuah kabupaten kota, mundur. Itu aja. Oke, baik. Oke, baik. Dari perbincangan ini tadi kan sebenarnya juga sudah banyak ya Pak ya, maksudnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab juga kan oleh pemerintah, oleh kementerian juga kan seharusnya. Nah, dari beberapa permasalahan ini, apa sih yang Bapak harapkan ke depannya nih terkait dengan masalah Bapak? Silakan Pak. Jadi kepada Pemkot Tangsel, seandainya Pemkot Tangsel sungguh-sungguh ingin membuat situ di atas tanah kami, berilah kami ganti rugi. Baik. Tetapi jika tidak ingin keberatan memberi ganti rugi, terbitkanlah izin-izinnya agar tanah ini dapat digunakan oleh kami, dapat dimanfaatkan oleh kami. Untuk Kementerian ATR BPN, mohon kepada Menteri untuk mengembalikan status tanah kami, hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan nomor 340 Rempoa dikembalikan menjadi peruntukan pemukiman. Karena sertifikatnya masih berlangsung masa berlakunya. Itu permintaan saya. Jadi kepada Bapak Menteri, Bapak Hadi Cahyono, Bapak Hadi Cahyanto, mohon Bapak turut membantu kami untuk mengatasi masalah ini. Karena permasalahan sudah 15 tahun, tidak juga kunjung selesai. Ya, kami sudah kemana-mana, sudah ke pengadilan, ke sini ke sana, tetapi tidak juga bisa selesai. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Hadi Cahyono sebagai Menteri ATR BPN untuk membantu menyelesaikan persoalan kami ini. Baik, terima kasih Pak Hendrik untuk harapannya mungkin bisa didengarkan dan kami berharap juga akan ditindaklanjuti ya Pak ya. Oh ya, silakan Bang, mungkin ada tambahan lagi Bang. Ya, kami sebagai kuasa hukum, pertama kami minta kepada Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni untuk menanggapi surat kami. Kami sudah 3 kali berkirim surat untuk mengaudiensi terkait permasalahan perubahan peruntukan ini kepada Bapak Benyamin Daphni selaku Wali Kota Tangerang Selatan. Bapak sebagai birokrat, tolong Pak dipahami warga negara, hak akomodir untuk warga negara supaya kita bertemu membahas persoalan ini. Kemudian kepada penjabat Gubernur Provinsi Banten, tolong Pak akomodir kepentingan kami supaya kita bahas permasalahan ini. Ini terkait hak warga negara. Dan kepada Bapak Menteri Hadi Cahyanto, Bapak selaku Menteri, kalau Bapak merasa bahwa Bapak memahami hak warga negara, tolong ini diperhatikan Pak, karena kami sudah meeting dengan Kementerian ATR BPN Pusat dalam hal ini Dirjen Tata Ruang untuk membahas hal ini, bahwa ternyata di sana ada persetujuan substansial tanpa melibatkan
Pak Hendrik Kadarusman sebagai Direktur PT Hana Kreasi Persada untuk membahas masalah ini. Tiba-tiba muncul perubahan peruntukan lokasi atas tanah SHGB beliau di Ciputat, Tangerang Selatan. Itu aja Pak. Saya berharap bahwa perkara ini ada perhatian dari Menteri. Kita buat negara ini, jangan seperti ini kita bernegara. Jangan cara seperti ini kita menegakkan hukum. Tidak boleh kita menegakkan. Ini produk hukum. SHGB adalah produk hukum. Harus dipatuhi semua pihak. Tidak boleh SHGB itu diubah peruntukannya hanya berdasarkan perda. Itu harapan saya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya semoga nanti berjalan lancar ya, Bang Surya juga. Semoga nanti untuk upaya dan langkah dari LQ Indonesia Law Firm bisa membantu Pak Hendrik juga. Dan sekian dari saya. Terima kasih teman-teman dari LQ Indonesia Law Firm. Selamat siang.